Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di hari Jumat 7 Juni 2024. OTW masuk tanggal 1 Zulhijjah 1445 Hijriah. Nah, di kesempatan kali ini tentunya kita sebagai umat Islam Indonesia patut berbangga ya bahwa jumlah masjid kita ini terbanyak sedunia raya. Jumlah masjid di Indonesia ini ada 800.000 berdasarkan World Population Review dari Pew Research Center kalau saya tidak salah, koreksi ya. Iya. Nah, apa namanya? Jumlah masjid kita ini tuh lumayan banyak ya. Ada 800.000, terbanyak sedunia raya. Disusul nomor 2 ada India, nomor 3-nya ada Pakistan yang baru-baru ini melampaui Indonesia ya, populasi umat Islamnya, mayoritas umat Islamnya, sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, tapi jumlah masjidnya tidak sebanyak Indonesia. Kalau saya tidak salah jumlahnya masih di angka puluhan ribu. Baru Turki ya. Arab Saudi aja surprisingly jumlah masjidnya nggak sebanyak Indonesia loh. Juga hanya puluhan ribu. Sama seperti Pakistan. Tapi ada tapinya nih. Tapi ada hal yang mau kita bicarakan di sini. Jumlah masjid kita banyak, tapi yang sholat di masjid kita tuh dikit banget. Kadang-kadang dalam satu masjid itu jumlah shaf yang keisi masih bisa kita hitung dengan jari. Ada kadang-kadang 1 shaf, 2 shaf, paling banter 3, 4, 5 shaf lah untuk ukuran masjid yang tergolong besar gitu ya. Paling banter. Masjid Istiqlal aja yang besarnya sebesar itu ya, dan kapasitas maksimalnya bisa menampung 200.000 jamaah saja, tiap 5 waktu itu nggak pernah penuh. Penuhnya tuh satu lantai penuh gitu ya. Itu hanya pas sholat Jumat. Minum dulu. Penuhnya tuh satu lantai itu hanya pada saat sholat Jumat. Satu lantai. Di lantai sholat yang lantai 1. Yang lantai 2 ya keisi beberapa lah gitu ya. Nggak pernah penuh. Penuhnya tuh hanya pada saat-saat tertentu aja. Termasuk pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang sebentar lagi akan kita songsong, insya Allah tanggal 17 Juni 2024 kalau tidak ada perubahan ya. Nah, jujur ya, saya tuh miris gitu loh ketika melihat jumlah masjid kita banyak ya, tapi orang yang sholat di masjid itu makin sedikit. Saya nggak tahu kenapa, apa yang terjadi gitu loh. Jadi negara kita ini menang banyak jumlah masjidnya, tapi orang yang sholat itu makin dikit teman-teman. Makin dikit, dan rata-rata orang yang sholat di masjid itu adalah orang-orang yang usianya sudah lanjut. Rata-rata orang-orang yang usianya sudah tua. Rata-rata usia yang sudah sepuh. Orang-orang yang middle aged itu jarang. Apalagi anak muda. Anak muda kayak saya ini jarang pakai banget ada yang sholat di masjid. Jarang banget. Anak muda kayak
anak muda kayak saya maupun YouTuber bus ya, Mas Arkan, Mas Andriawan Pratikto, Mas Ahmad Wildani, Mas Nugroho Febianto, Mas Jody Y, Mas Syahrul Mubarok, Mas Gifari Aliza, Bung Syahbudin Erwin. Itu kan contoh-contoh YouTuber transportasi muda yang anak-anak muda ya, public figure muda yang tiap ngetrip itu rajin yang namanya sholat. Padahal masih muda loh. Jadi masjid itu seakan-akan kok menjadi tempat yang dalam tanda kutip angker gitu loh bagi generasi muda dan terutama lagi anak-anak. Ya, waktu itu kita pernah cerita tentang bagaimana solusi agar anak-anak itu di masjid itu kondusif ya, tenang, tidak main-main sholatnya. Ya saya bilang itu tergantung dari orang tuanya. Bagaimana orang tua itu membimbing, mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Apakah sudah diberitahu di rumah? Apakah sudah dibekali dengan perbekalan bahwa kalau sholat di masjid itu nggak boleh yang namanya main-main, nggak boleh yang namanya bercanda-canda, ikut sholat yang benar, yang khusyuk sampai selesai. Gitu. Nah itu semua terpulang sekali lagi, terpulang dari bagaimana orang tua membriefing anaknya agar tidak berperilaku sembarangan ketika di masjid gitu. Nah pemirsa, sekarang daripada ngeluh kita cari solusi yuk. Bagaimana orang itu tertarik lagi sholat di masjid berjamaah. Oke, mari kita pikirkan sama-sama. Yang jelas kita harus memikirkan cara agar masjid itu menarik, atraktif, ya, menyenangkan dan menghibur bagi jamaahnya. Dimulai dari pengurusnya dulu. Pengurusnya harus melayani jamaah dengan menyenangkan, dengan ramah, dengan profesional, dengan berdedikasi, dengan bertanggung jawab, ya kan? Dan jamaah itu juga sudah selayaknya dimanjakan dengan fasilitas yang membuat jamaah itu nyaman, betah berada di dalamnya untuk beribadah. Bahkan bila perlu, masjid itu menjadi tempat nongkrong yang cozy, yang asyik, yang menyenangkan bagi anak-anak muda, terutama Gen Z. Nah, bagaimana caranya masjid itu mengadres kebutuhan Gen Z gitu ya, yang kepengen tempat nongki yang asyik, yang cozy, yang menyenangkan, tapi murah meriah gitu, sambil tetap kita bisa beribadah, sholat dan dapat manfaatnya. Ya di mana? Ya di masjid gitu. Di masjid ada manfaatnya, ada kita bisa belajar ilmu Islam, kita bisa mempertebal akidah keislaman kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Sudah selesai. Tinggal bagaimana dieksekusi aja. Bagaimana mengemas, mempackage masjid itu tuh entertaining, amusing and attracting. Menyenangkan, menghibur dan atraktif bagi orang. Gitu. Jadi dengan sendirinya orang akan berbondong-bondong sholat ke masjid itu. Akhirnya kan akan disebar dari mulut ke mulut. Oh, di masjid ini enak, asyik ya, asyik gitu kan. Loh kenapa? Bisa nongkrongnya asyik gitu kan. Kalau saya pernah keliling dulu ya ke Masjid Al-Munzalan di Petukangan situ, nggak jauh dari Budi Luhur. Itu ada makan gratisnya tiap pagi, siang, kecuali hari Senin dan Kamis kalau yang puasa ya, dan petang ba'da maghrib itu ada makan gratis ya, dan itu lumayan menarik orang banyak
gitu. Masjid Al-Munzalan itu atau Surau Duta Munzalan di mana? Di Petukangan situ. Cabang dari Masjid Perahu Munzalan di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, itu dengan sendirinya apa? Menarik perhatian banyak orang. Dan masjidnya juga fasilitasnya wah gitu ya. Apalagi kalau masjid itu buka 24 jam, hidup dengan amalan. Pasti akan jauh lebih ramai lagi. Percayalah. Ya, percayalah. Pasti harus akan lebih ramai lagi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi tirulah. Nah, kalau mau itu belajar aja dari Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Ya, bila perlu diaudit orang-orang muslim sekitarannya. Apakah mereka ini benar Islam maksudnya? Kenapa nih nggak sholat di masjid? Apa karena pekerjaan kah? Apa karena rumah tangga kah? Apa karena emang mager kah? Apa karena emang berdasarkan temuan dari tim dakwah Maju Jogokarian, banyak yang ternyata nggak bisa sholat. Nah, ini yang berbahaya gitu. Kalau yang nggak bisa sholat ya kita edukasi gimana cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW berdasarkan mazhab yang dianut. Contoh sholatnya orang bermazhab Syafi'i bagaimana ya kita ajar sampai bisa gitu. Jadi begitu yang bisa kita bagikan mengenai bagaimana cara agar masjid itu rame oleh orang yang sholat di dalamnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.